Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lulu Magla. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai historiografi Eropa modern, yaitu tentang tokoh dan karyanya. Jadi di dalam historiografi Eropa modern ini saya mengambil tokoh yaitu Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini dilahirkan pada tahun 1724 di Königsberg dari pasangan Johann Georg Kant, seorang ahli pembuat baju besi, dan Anna Regina Kant. Nah, jadi setelah itu ayahnya kemudian dikenal sebagai ahli perdagangan. Akan tetapi pada tahun 1730 sampai 1740, perdagangan di Königsberg ini mengalami kemerosotan. Hal ini mempengaruhi bisnis ayahnya dan membuat keluarga mereka hidup dalam kesulitan. Nah, lalu ibunya ini meninggal pada saat Kant berumur 13 tahun, sedangkan ayah Kant ini meninggal di saat Kant berumur hampir 22 tahun. Nah, jadi Kant menempuh pendidikan dasar di St. George's Hospital School, kemudian melanjutkan ke Collegium Fridericianum, sebuah sekolah yang berpegang pada ajaran Pietis. Jadi keluarga Kant memang penganut agama Pietis, yaitu agama di Jerman yang mendasarkan keyakinannya pada pengalaman religius dan studi kitab suci. Nah, lalu pada tahun 1740 Kant menempuh pendidikan di Universitas Königsberg. Nah, lalu terdapat karya dari Immanuel Kant ini. Yang pertama yaitu karya The Critique of Practical Reason atau pembahasan tentang akal praktis. Jadi di dalam pembahasan ini saya mengambil karya Critique of Practical Reason. Jadi dalam kehidupannya itu memerlukan kebenaran. Jadi kebenaran tidak dapat seluruhnya diperoleh dengan indera dan akal. Indera dan akal itu berbatas kemampuannya. Menurut Kant, dasar a priori itu ada pada sains, akan tetapi indera ini terbatas. Disinilah Critique of the Practical Reason berbicara. Kant bertanya, bila akal dan indera tidak dapat diandalkan dalam mempelajari agama, apa selanjutnya? Jawabannya adalah akal atau indera dapat terus berkembang dan dikembangkan. Namun setelah semua itu, moral merupakan ukuran kebenaran. Nah, jadi menurut Kant, apa yang dianggap sebagai sikap moral seringkali merupakan sikap yang secara moral justru harus dinilai negatif. Nah, lalu selain memiliki karya berupa tulisan historiografi mengenai kritikal tentang akal praktis tadi, Kant juga memiliki karya sebuah esai yang berjudul An Idea for a Universal History from the Cosmopolitan Point of View. Jadi terbit pada bulan November 1874. Jadi sejarah yang telah lalu merupakan suatu paparan tentang ketidakrasionalan manusia, dan beliau mengharap akan suatu utopia bagi kehidupan yang rasional. Jadi beliau menghubungkan sudut pandang zaman kesadaran dengan zaman romantik. Jadi seperti beliau menggabungkan rasionalisme dengan empirisme di dalam teori ilmu pengetahuan. Nah, jadi sejarah yang mengisahkan tindakan-tindakan manusia, memperhitungkan tindakan-tindakan itu, nah lalu ditentukan menurut hukum alam sebagai kesan sebab akibat. Nah, jadi tindakan itu sebagai fenomena yang tunduk terhadap hukum-hukum alam. Jadi Immanuel Kant telah memberikan sumbangan yang besar terhadap pemikiran sejarah. Dapat dirumuskan di dalam hal berikut. Yang pertama, sejarah sarwa jagat ialah suatu keinginan yang bisa menjadi kenyataan, tetapi menuntut suatu gabungan di antara pemikiran sejarah tentang falsafah, fakta-fakta yang semestinya dipahami dan diceritakan dengan jelas dan dapat dilihat dari dalam, bukan dari luar saja. Lalu hendaknya mempunyai sangkaan lebih dahulu daripada suatu rancangan. Apakah ia menunjukkan suatu kemajuan atau menunjukkan suatu yang sedang maju menuju kelahirannya. Nah, yang terakhir yaitu ada ketidakrasionalan manusia yang lahir akibat hawa nafsu, kejahatan, dan ketamakan. Nah, itu merupakan prinsip dari pemikiran rasionalisme dan empirisme oleh Immanuel Kant.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.